sesuai dengan konsep yang diinginkan. Tapi ya dengan draft pick di game kedua sebentar lagi akan mulai. First pick dan second pick itu lumayan menentukan. Dan apakah masih berani untuk nge-trade hero? Let's see. Fanny udah dibuang. Oke, ini penting banget sih dari draft picknya, apalagi 3 pick pertama ya. Itu biasanya yang menentukan nanti pick keempat kelimanya mereka mau melakukan counter atau lebih ke arah draft surprise aja. Betul. Dan kali ini Glue bakal menjadi salah satu personel juga yang muncul untuk di-banning oleh teman-teman dari Eco. Balik lagi kalau kita ngeliat sebenarnya belum ada perbedaan yang terlalu jauh. Cuman dari Onyx ini udah mulai mengkhawatirkan sosok Joy di dalam lane of down sih. Karena memang semengerikan itu dan semengganggu itu dengan mobilitas yang tinggi. Dia bisa ngincar juga ke area backline dan juga one-one yang pastinya yang masih ya memiliki slot spesial di setiap banning. Dan untuk last bandnya sebenarnya masih ada 2 hero. Bisa aja di kontes, Karinya masih open. Dan akhirnya di kontes, Karinya dilawan karena memang masih ada Yves dan Shiba Kaja. So menurut gua apapun yang diambil sama Eko sisanya akan diambil oleh Onyx. Dan ya Kari Benny Kitty. Siapa yang nggak tahu ya Kari Benny Kitty. Udah jadi langganan banget ya kalau kita lihat Benny Kitty dengan karya terlepas. Dan kita melihat juga adanya Eve yang langsung diamankan kali ini. Seperti apa nantinya ketika masuk ke dalam eksekusi. Karena sudah jelas Eko bisa memberikan beberapa hero counter juga nantinya. Eve dan Kaja sih menurut aku, mereka punya high ground, mereka punya inisiator dengan efek surprise dari Divine Judgment. Di pick ketiganya kalau mereka mau pick Link, menurut aku it's not a bad choice juga dari Kairi, tergantung dari pick kedua dan pick ketiganya Eko. Karena posisi di sini Fanny sudah di ban dan Kaja tentunya ini yang tadi Lim udah bilang. Siapapun yang terlepas yang di trade sama Onyx, sama Eko ini harus diambil sama Onyx. Tapi ngeliat Yuzong yang langsung jadi counter untuk ke arah backline, langsung diamankan oleh Eko bersama dengan Chow. Ini yang ngeri, oke. Ini Chow-nya nih. Yuzong power pick ya. Banyak banget, bahkan top dari Mospic ya. Mospicnya dari Eko sendiri. Tapi tahu ini yang jadi perhatian lebih, bahkan Hayabusa langsung diamankan. Oke, Onyx tahu di second phase akan dihabisin hero untuk Kairinya. Sehingga dia nggak mau, dia harus ngambil duluan. Nggak apa-apa, nanti hero yang habis mungkin hero-nya cewek atau bahkan hero-heronya dari Boots itu nggak masalah karena memang pool mereka berdua tuh luas banget. Namun kalau untuk Assassin tadi aku sempat nanya juga sama Coach TZ, untuk di meta sekarang memang nggak terlalu banyak. Yang paling mendominasi adalah Fanny, Link, dan Hayabusa. Kalau nggak dapat dari salah satu itu, bisa aja tetap dipakai, tapi agak berat nanti untuk main di early game-nya. Oke, jadi ngebuang ke Faramis dan juga Valentina yang dimana mid lane-nya memang belum diambil oleh Eko. Memaksakan Eko biar yaudah kasih mereka ambil untuk ke arah Varsha sebagai high ground ya. Faramis yang dimana kita tahu notabene bisa ngebuka dengan teamfight yang jangka panjang, ini langsung ditutup sama Onyx. Dan kalau misalnya ngomongin Marsa Marksman, Harit udah pasti bakal jadi prioritas untuk Eko dibuang begitu saja. Masuk ke arah mid late game nih Harit udah bener-bener ngerepotin banget. Mungkin kalau Onyx mau main ke arah sisi, mereka bisa nge-pick ke arah Brody. Karena hero-hero dive dari Eko, ini dengan adanya flicker mungkin dari Chow nanti, Yuzong yang bisa ngencir ke arah backline, Phantom Step dari seorang Kari, Brody akan jadi satu marksman yang menurut aku cukup memiliki potensi yang dimana nahan dulu seberapa detik ya, biar teman-teman dari Onyx ini bisa langsung datang backup. Tapi lapu-lapu terlebih dahulu sebagai efek sisi dari dengan ada Braver Fighter. Oh ya, lapu-lapu yang kali bakal coba untuk diamankan oleh tim Onyx ya. Kalau kita ngomongin ke arah XP lane juga untuk head to head dengan seorang Yuzong nantinya sama-sama sustain pasti kalau kita ngomongin ke arah XP lane. Tapi nanti ketika memasuki ke arah team fight nih, sama-sama butuh yang bisa mengincar ke arah backliner dan jawabannya adalah lapu-lapu. Tapi untuk tim Echo ada Kufra bersama seorang Varsha yang kali ini mereka amankan. Dan ini akan menjadi salah satu bahaya juga sebenarnya dengan adanya Kufra menghambat lah ya pergerakan-pergerakan dari tim Onyx. Dan juga kita udah ngelihat performance Kufra yang dibawakan oleh Onyx di game yang pertama ini impactful banget loh. Dan ini menarik dengan sudah adanya Hayabusa dan lapu-lapu nih yang diamankan oleh Onyx masih berani menggunakan Varsha. Dan ini kemungkinan bakal jadi Chow jungle ya. Karena kalau dari lihat ada Kufra, kemungkinan nggak 100%, tapi besar kemungkinan Chow akan dilempar ke arah jungle. Last pick mungkin untuk Onyx sendiri dari konsep yang dipakai oleh Onyx sekarang, mereka butuh follow up damage dari Divine Judgment aja. Karena sampai sekarang masih belum ada follow up damage yang benar-benar kuat dan Moskov. Ini yang dipilih untuk menjadi follow up dari Kaja sendiri. Iya, sebenarnya sesuai dengan kata Cimomo sih ya, harus ada yang bisa nahan. Tapi kita nggak expect ini adalah seorang Moskov sih. Meskipun emang sama-sama bisa memberikan efek mundurnya dari seorang Moskov dan juga damage yang cukup besar. Tapi bakal butuh waktu sih menurut aku untuk Moskov ini. Iya, dengan adanya Moskov yang kita tahu bisa ngebuka map juga dengan Spear of Distraction. Lalu ada Spear of Mystery yang mungkin bisa nahan. Kalau sampai kena tembok tentunya ini ada efek stun
atau efek stopper yang bisa dimiliki oleh Onyx sendiri. Jadi ini cukup menarik tentunya. Onyx akhirnya mereka punya satu pemain yang mungkin bisa dibilang mengincar ke arah backline ya. Dengan adanya lapu-lapu di sini. Jadi posisi dari seorang Kari dan juga posisi dari seorang Farsha tentunya mungkin masih bisa di-counter balik oleh Onyx. Tapi yang paling penting adalah divine judgment dari seorang Fajer, Keyboy. Ini penting banget. Dan jangan lupakan Benny Kitty dengan Karisma. Ini signature pick banget. Di match sebelumnya melawan tim Hak itu sampai di band baru Hak bisa dapetin poin. Group stage yang bisa dibilang sempat didominasi oleh Eko karena pergerakan dari Kari. Dari Benny Kitty tentunya harus diwaspadai juga oleh Onyx. Dan kita masuk ke dalam game kedua dari Eko Filipin melawan Onyx Esports. Tapi sebelum itu aku mau dengar dulu dong supporter dari Onyx Esports. Itu dia saat Indonesia tentunya yang akan berkumandang di M4 World Championship kali ini. Dengan potensi dari Hero Draft yang menurut aku sekarang Iko mereka lebih balance ya. Dari area mid early-nya dan sampai area ke arah late game-nya. Di sini mereka punya cewek, mereka punya Sans, mereka punya Boots juga. Sementara Kairi harus benar-benar mainin rotasi dengan satu buah Shadow Kill dan juga Coach Shadow. Betul sekali, udah menuju ke area bottom lane terlebih dahulu. Kali ini dua gold laner yang emang harus diberikan sedikit penjagaan pastinya supaya nanti ketika di area mid game dan juga late game mereka bisa mencapai potensi maksimalnya. Dan kita tahu sendiri seorang Benny Kitty yang tadi udah sempat kita bahas juga signature pick yang nggak pernah akan lepas ketika Karinya nggak di ban. Yang ini akan menjadi bahaya dengan positioning yang mungkin tidak terduga nantinya dari seorang Benny Kitty. Tapi dengan adanya satu buah emblem high end drive dari Kairi bisa meninggal 1v1 kali ini. Sudah punya satu buah shadow. But it's okay. Dari seorang Keyboy bakal menahan di area depannya sambil menunggu Kairi mundur terlebih dahulu. Karena shadow kill yang tidak kita expect tentunya. But it's okay. Tidak ada yang tumbang dari Onyx Esports. Karena mungkin bouncing ball tadi ditutup. Dia nggak mau masuk dengan bayangan karena itu akan ketahan. Iya. Ya mungkin karena dia nunggu dan ternyata shadow killnya ke-trigger duluan ya. Miss mechanic it's fine sih. Nggak ada korban. Dan turtle juga masih aman bahkan belum spawn sampai sekarang. Yes, masih belum spawn tapi kalau kita ngelihat dari sisi goldennya emang cewek bisa memberikan pressure ya untuk early game-nya. Benny Kitty selalu terkena efek knockback-nya dan itu berhasil untuk bisa menciptakan space. Bahkan untuk Benny Kitty harus pulang terlebih dahulu turtle camp. PUBS Gold sudah mulai hadir yang kita nantikan juga pastinya siapakah yang bisa ngedapetin keuntungan objektif di early game-nya. Oke, dan dengan adanya satu buah Black Dragon Form dari seorang Sanford mengusir pemain-pemain dari Onyx. Tapi Kairi dengan retribusi yang sangat on point, Turtle Slain by UBS. Tapi ada satu buah Dewa Dragon dari seorang Kaltizi. Kali ini mencoba untuk ditahan terlebih dahulu. Keyboy masih bisa flicker mundur tapi Yawi masih mau lebih dan first blood by Infinix berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Eko Filipin. Yes, gak boleh pulang sama sekali. Kali ini dari tim Eko bakal coba untuk menahan satu persatu pemain Onyx menjadi first blood juga pastinya. Eliminasi pertama yang bakal menjadi keuntungan meskipun kalau kita lihat emang ditukar ke arah turtle. Tapi kira-kira lebih menguntungkan yang mana, Lin? Tapi sabar dulu ternyata dari seorang cewek cukup tertekan di area bottom lane. Oke, untuk turtle pertamanya sebenarnya setup yang bagus banget dari Onyx. Dia biarkan Eko pegang turtle-nya. Ketika udah sekarat, masuk dari Kairi dengan shadow dengan bayangannya dan ditarik langsung nih dari Kalzinya sehingga nggak bisa retribution. Langsung diamanin dan kalau seandainya tadi Keyboy-nya nggak tumbang, itu bakal menjadi keuntungan besar banget untuk Onyx. Tapi nggak apa-apa, karena ketika Keyboy tumbang, ada satu flicker yang ke-bait juga dan itu informasi yang bagus banget. Tapi kali ini dua Dragon Connect dari seorang Kaltizi. Keyboy bakal coba ditahan terlebih dahulu di area depannya. Tapi Kairi bersama dengan seorang Keyboy berhasil untuk menemukan Yawi yang menjadi garda terdepan dari seorang Eko. Tapi kali ini Sans bakal diculik oleh seorang Benny Kitty. Dengan satu buah Speedy Light Wheel dari Benny Kitty, setidaknya pertukaran 1-1 kali ini. Namun agak sedikit kerugi karena Sansnya yang tumbang. Iya, ini udah kita bahas juga. Posisi dari Benny Kitty itu selalu unexpected. Dia berada di area semang untuk bisa memberikan surprise. Dan kalau kita ngeliat dari statistiknya juga, Benny Kitty ini memiliki rank pertama dari segi KDA yaitu 10,4. Wow, jadi rata-rata dalam setiap match-nya dia bisa dapetin 10 eliminasi yang dimana itu sangat amat menakjubkan. Tapi untuk sejauh ini masih fokus mereka bakal ada di area gold lane terlebih dahulu memaksimalkan potensi cewek dan satu inisiasi dari seorang Yawinya bakal coba untuk digagalkan terlebih dahulu oleh cewek dan juga Keyboy. Iya, tapi tidak mau terlalu berkomit. Keyboy bakal coba untuk ngecek boost terlebih dahulu di area atasnya. Sans udah mulai datang memberikan backup terlebih dahulu dan kali ini cewek harusnya bisa dapetin satu buah platingan gold di area bawah. Sementara Turtle yang sudah mulai dirusuh oleh pemain-pemain dari Eko Filipin akan menjadi tren cukup baik. Tapi Sans ngebuka satu buah Dewa Manipulation. Yawi terjebak di ruang manipulasi dan seperti Benny Kitty bersama dengan cewek tentunya tidak akan terlalu memaksakan di area bawahnya. Sementara di area lain dari Dewa Dragon Kairi tumbang.
ditendang oleh seorang Kaltizi. Dan pertukaran yang harus didapatkan oleh Onyx kali ini, lihat. Satu buah attack speed dari seorang Yawi. Dari seorang cewek menahan seorang Yawi dan White Crystal dari seorang Sun Effect Slow. Yang dihadapkan tapi kali ini lihat dari Kaltizi mencoba untuk menahan satu buah Spirit of Misery. Dan bahkan Abyss Walker dari seorang cewek mencoba untuk bertahan 1v1. Dan seorang Kaltizi dan Kaltizi tentunya tumpang. Masih mau lebih. Sanji bakal coba untuk menahan satu buah Wings by Wings di pop up oleh seorang Sanji. Dan tidak akan ada teamfight lanjutan dari Eko setelah mereka kehilangan 3 pemain. Oke, dari arah Turtle memang hilang ya. Tidak, kali ini bahkan Turtle masih bisa diamankan oleh Onyx. Tapi mereka dapetin 3 eliminasi tambahan. Dan itu worth it banget. Karena sih harus hilang seorang jungler yang memang butuh waktu cukup banyak untuk bisa maksimalkan item decision-nya, Lim. Dan pertukarannya juga tadi worth untuk Onyx. Dapetin Turtle serta dapetin turret. Sementara kalau dari item, ternyata Corrosion Sight yang dipilih menjadi item pertama nih untuk cewek sendiri. Mungkin kalau untuk cewek Spear of Misery-nya sih itu yang bagus banget untuk counter initiate dan gak ada yang tumbang. Keyboy-nya juga percaya banget dengan adanya cewek di bagian dekat dia gak apa-apa kena turn defense karena dia percaya nantinya akan ada counter dari Spear of Misery yang bisa membalikan keadaan, yang itulah yang terjadi di bagian bottom lane tadi. Plus dia bawa Inspire, Lim. Jadi untuk attack speed-nya tentunya akan ditambahkan dari cewek sendiri. Dan posisi dari seorang Benny kita dengan flicker yang harus diwakilkan. Tapi kali ini dari cewek akan tumbang terlebih dahulu pertukaran dengan seorang Sanford. Dan Kairi masih mau lebih kuat, Shadow maju ke area depan. Sanji sudah terlihat depan mantap. Yawi miss the Tyrant Revenge kali ini. Dan Boots masih bisa menahan di garda depannya. Sementara Benny Cutie akan lebih berfokus untuk dapetin turret di area bawah terlebih dahulu, Nevin. Iya, menghilangkan masing-masing outer turret di area bottom lane-nya. Tapi kali ini Kairi bakal langsung menuju ke arah outer turret-nya, mencoba untuk memberikan sedikit efek pressure-nya dan juga push ke arah outer turret di area top lane. Tapi dengan kehadiran seorang Sanji yang memang punya mobilitas tinggi dengan wing by wing-nya, ini menghalangi pergerakan seorang Kairi yang tadi sempat kita lihat statistiknya rank pertama dari segi gold per minute. Dan kali ini efek seperti yang mulai terjadi, Kalsi tertangkap, masih bisa dihindarkan juga dan Kairi nggak mau menginisiasi lebih lanjut. Iya, dan kali ini dengan pergerakan dari Onyx yang sekarang nih early-nya 5 menit pertama mereka udah megang nih. Ya. Nah, gimana mereka coba untuk main lebih disiplin, coba untuk main pick off karena Keyboy bawa satu buah kaja dan cewek maju ke area depan dengan satu buah Abyss Walker hanya memberikan sedikit warning karena pemain-pemain dari Eko biar mereka nggak bisa untuk melakukan kontes ke area Turtle yang ketiga. Ya, masih coba untuk ditahan terlebih dahulu, menunggu juga pastinya untuk kehadiran dari seorang Kairi di area purple buff. Tapi nanti ketika Kairi udah mulai mendekat, harusnya Coach Keyboy dan juga seorang Sungas akan segera memberikan sebuah pertahanan atau zoning out bahkan. Dimana posisi seorang ceweknya udah mulai berjaga di bagian belakang. Transportnya bakal coba untuk mengeluarkan Dagger Farm-nya dan menangkap satu pemainnya, itu seorang Sans. Kali ini menjadi kerugian memang, tapi masih ada pergerakan battery banyak connect ke arah seorang Kairi dan Kairi masih bisa mendapatkan turtle-nya terselesai by UBS Gold. Bahkan seorang Sanford dalam ancaman besar ketika berhasil ditumbangkan oleh Kairi. Dua pemain hilang dari Eko Filipin dan bahkan Turtle masih bisa diamankan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports bersama dengan satu buah objektif turret di area mid-nya. Ini akan ngebuat Onyx mampu masuk ke area farmingan jungle dari Iko. Dan sekarang Iko yang harus berhati-hati karena di setiap boostnya ini bahaya banget. Tapi Kairi dengan permainan yang sangat amat baik, Jug yang sangat amat manis dengan Coach Shadow-nya membuat Kairi tentunya tidak mudah untuk ditumbangkan. Mungkin yang bisa di-highlight permainan yang bagus banget dari Boots baru. Oh, Divine Judgment dari seorang Kaltizi, namun ternyata Kaltizi bukanlah target yang diinginkan. Hanya memberikan sedikit saja efek, tapi kali ini dari bawah Kairi 1v1 dengan seorang Yawi. Bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu. Oh no, Kairi tumbang, ternyata ada backup yang datang dari seorang Sanji di area bawah. Wah, sayangnya kali ini mungkin ada sedikit miscommunication yang terjadi. Gak tahu dengan keberadaan dari seorang Sanji. Tapi untuk saat ini Kalsi bakal coba untuk ditangkap. Real World Manipulation udah mulai terbuka. Kalsi masih menjadi target dan The Way of Dragon masih sempat dibuka ke arah seorang Bolt, membuat Yala yang harus ditumbangkan dan Onyx menambahkan satu poin mereka. Oke, jungler tukar dengan jungler. Ada sedikit mungkin bisa dibilang sedikit inisiasi yang dipaksakan ya dari Eko karena posisinya mereka tahu ada seorang cewek. Tapi kali ini Yawi masuk dengan satu buah Tyrant Revenge. Buat teman-teman yang lagi nobar jangan lupa untuk order Grab, ada diskon sampai 90%. Jadi langsung aja buka aplikasinya, yang belum download di-download dulu biar bisa mendapatkan diskon segambreng dari Grab. Iya, perbedaan yang cukup signifikan kalau kita bandingkan dengan game yang pertama. Kali ini Onyx udah mulai menguasai permainan mereka dengan perbedaan sampai 4.000 gold, menjadi keuntungan pastinya. Iya, lihat gak sih tadi sebenarnya Kartizi udah nendangnya ke arah cewek. Iya. Tapi backupannya ini banyak banget. Boots yang punya satu buah Braven Fighter dan bahkan dari seorang Sans ngebuka Reward Manipulation hanya memake sure biar ceweknya ini tidak tumbang. Satu buah Demon Hunter Sword
untuk menumbangkan pemain-pemain yang tebal-tebal di area depan nih, Lim. Oke, dan sebenarnya ini adalah gameplay nyaman dari Onyx sendiri. Kita tahu Kairi dengan Assassin-nya, sementara cewek dengan Moskov-nya. Ini udah sering kita lihat, mungkin memang menjadi salah satu cheese strat-nya Onyx. Ya. Namun ketika melihat cewek menggunakan Moskov, ini udah bukan menjadi hal yang kaget lagi, karena memang ini salah satu hero power-nya juga. Sementara inisiasi yang dari tadi dari Eko sendiri kurang maksimal. Oke, tapi Sanford buka satu buah Black Dragon Form. Melihat terlebih dahulu, memberikan sedikit vision untuk pemain-pemain dari Eko Filipin. Note pertama yang sudah mulai dipok, tapi di area midnya Petrify kena dua pemain. Cewek tumbang di tangan seorang Sanford kali ini, tapi Betty Kitty mencoba untuk ditahan dengan satu buah remote manipulation. Sanford 1v1 situation dengan seorang boost, tapi bakal coba di backup oleh seorang Yawi. Kiboy masih mau lebih, Yawi masuk. Tyler Revenge-nya connect dan Redsia juga connect dengan seorang boost, tapi Katisi bersama dengan Kairi kali ini bakal coba untuk melawan pemain-pemain dari Eko. Namun ternyata Sanji-nya masih bisa untuk menemukan Kairi. Satu buah shadow kill yang terbagi-bagi ini yang membuat damage dari seorang Kairi ini gak terlalu maksimal. Tapi Sans bakal coba untuk mengejar ke arah Sanji. Tapi ingat, ada Benny Cutie bersama dengan Yawi. Satu buah Feather Ice Strike dibuka oleh seorang Sanji, mengusir pergerakan Sans. Dan pertukaran 2 untuk 1 kali ini di area midnya. Ya, ini sangat mengerugikan ya bisa dibilang untuk tim Onyx yang tadinya mungkin kita ekspektasikan bisa ngedapetin ke area lure-nya dengan space yang terbuka lebar. Tapi memang posisi dari seorang Benny Cutie-nya bisa melakukan flanking ketika udah ada real world manipulation yang dibuka terlalu jauh untuk bisa dijangkau. Ditambah lagi Sanford yang bisa mengacak-acak setup yang udah dibuka dan efek Petrify pastinya yang terjadi. Dan kali ini kita bakal menunggu juga dari tim Onyx seperti apa lagi pergerakan yang akan mereka lakukan. Apakah akan menuju ke area lure atau bakal coba untuk menghadapi kontes yang diberikan oleh Eko. Karena fokusnya Sanford ini pasti bakal ngincer ke arah backline. Dia pasti bakal cari ceweknya. Kalau nggak dapet cewek mungkin bisa dapet Sans-nya. Jadi prioritasnya dari Sanford tuh cuma 2 itu. Apalagi Petrify yang dia bawa ini penting banget. Cewek nggak punya escape mechanism, cuma punya Abyss Wildcard karena dibawa Inspire, nggak bawa Purify sama sekali. Tapi kali ini Yawi masuk ke area belakangnya. Tyrant Revenge dan Rage-nya connect langsung di follow up dengan cukup cepat oleh pemain-pemain dari Eko Filipin. 4 melawan 5 kali ini. Masih ada retribution di tangan seorang Kairi. Tapi Kalfizi bakal coba melakukan poke damage terlebih dahulu. Harus ada trade yang didapatkan oleh Onyx kalau mereka mau paksa untuk melakukan kontes ke area lord-nya. Tapi Kiboy narik. Defense Jasmine ke arah seorang Sanford. Tapi Sanford tumpang akhirnya di tangan seorang cewek. Cewek masih lebih. Ternyata habis Yawi bersama dengan seorang Jasmine bisa ditumpang. Kali ini Kiboy-nya di tangan seorang Benny Cutie. Spear of Mystery yang berhasil. Hampir aja dapetin Yawi. Ini Yawinya masih bisa flicker mundur. Wah, ini sayang banget ya. Satu eliminasi yang seharusnya bisa diamankan oleh tim Onyx, tapi nggak masalah karena kali ini cewek bakal coba untuk ngedapetin ke arah lordnya. Ada seorang Sanji dan juga Katsi bakal jadi bahaya yang cukup besar. Tapi masih ada boots di bagian belakang. Kairi? Informasi diamankan juga oleh seorang Kairi dan terreset sudah untuk lordnya. Kembali menurunkan tempo, kembali mencoba untuk mencari eliminasi terlebih dahulu karena Onyx bisa dibilang mereka baru reset nih dan mereka masih menunggu seorang Kiboy dari area base. Ya ini dan harus berhati-hati karena Kaltizi masih nyimpen satu buah Way of Dragon. Kalau sampai Kairi atau cewek yang tertangkap ini bakal bahaya banget untuk Onyx sendiri. Dan Kiboy harus nunggu dengan ada flicker bersama dengan satu buah Divine Judgment. Sementara Yawi dengan pergerakan yang cukup agresif dengan Tyrant Revenge. Di metode yang dibawakan sama Eko sekarang, di mana 13 ini adalah mereka harus nge-pick off satu persatu dari pemain-pemain Onyx, bikin timpang team fight-nya biar Onyx nggak terlalu memaksakan untuk kontes di area lord-nya. Benar sekali ya, apalagi dengan power yang udah mereka miliki ya di menit-menit seperti ini. Mulai dari cewek dengan damage dan bahkan dari seorang Kairi. Code Shadow yang dia miliki ini bisa banget untuk nge-trigger ultimate dari para pemain Eko. Dan ternyata memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Mencoba untuk lebih sabar lagi karena Lord-nya ini bakal jadi Lord yang penting di atas menit ke-12. Lord sudah mulai ter-enhance. Ya, tapi landing ball-nya juga perlu diperhatikan sih oleh pemain-pemain dari Onyx Esports sendiri. Sementara kali ini Yawi udah mulai masuk, kelihatan di area depannya. Oh, Tyrant connect tapi cewek tumpang. Target pertama Kiboy kali ini bakal menahan di area depan namun tidak sanggup. Karena damage-nya terlalu besar kali Sanford mengejar ke arah seorang Sans. Masih memiliki sedikit pasif dari seorang Sanford. Dan bahkan Sans mencoba untuk balikin keadaannya. Kairi mulai masuk. Satu buah shadow kill-nya bakal terbagi-bagi namun ternyata damage-nya tidak mampu untuk menumbangkan pemain-pemain dari Eko. Dan Eko Filipin mereka berhasil bermain dengan cukup sabar dan Lord Slain. Bayu Best tapi lihat boots-nya awal 2 versus 2 Benny Kitty. Berhasil tumbangkan. Sanji memberikan backup di area mereka tapi Kairi selamat kali ke area belakangnya. Dan bahkan Sans mencoba untuk menahan Kartizi. Kali ini ingat ada seorang Sanji. Satu buah Curse of Crow-nya mencoba untuk menahan tapi Kairi mencoba untuk memberikan backup. Sans yang masih bertahan dan Kartizi akan ditumbangkan di tangan seorang Kairi. 4 pemain hilang. Sanji bakal coba dikejar. Masih
Tapi Sans apakah bakal mencoba untuk melakukan sedikit? Oke, hanya ditahan saja dengan satu buah fake crystal. Tapi ternyata Keyboy tidak mau mencoba untuk memberikan. Winter Truncheon dan Keyboy saling bersama-sama. Dan sepertinya Sanji akan ditumbangkan dengan permainan 1 melawan 3 tentunya. Setidaknya Onyx bisa menahan terlebih dahulu. Dan kali ini Lordnya yang berhasil dibersihkan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Tidak menjadi marah, bahaya berkelanjutan untuk Onyx. Wow, ini Kairi carry asli. Dengan masuknya dia dari Lordnya tadi. Gak apa-apa, dia gak dapetin Lordnya. Namun pick off yang dilakukan, dia tahu gak bisa langsung all in dengan Hayabusa. Dengan itemnya 3 penetrasi utama yang dibutuhkan. Ada 1 Legend Sword juga yang dibuat untuk menutup dari segi physical attack-nya. Next item mungkin ke arah Endless Battle. Adanya true damage yang memang dibutuhkan juga. Dan bahkan Blade of Despair ternyata source damage utama nih dari Hayabusa sendiri. Dan positioning dari cewek dan juga dari Sans ini yang bakal menjadi kunci juga. Dan satu hal mungkin Sans yang sangat-sangat berani dengan spell purify-nya, dia nggak takut ada di bagian depan. Santai banget ya, sesuai dengan namanya pastinya. Dan kalau emang kita lihat ke arah teamfight yang baru aja terjadi, Kairi ini sabar banget loh. Ketika ada yang masuk ke area bash, dia baru mau coba untuk memberikan pembalasan dengan shadow kill-nya. Dan semuanya on point, bahkan pengejaran ke arah Sarah Sanji itu worth it banget. Meskipun kita sempat ngeliat nih Sanjinya coba untuk nge-flanking, coba untuk menahan supaya para pemain Onyx gak bisa pulang ke arah base mereka. Oke, cewek udah punya Huskov, udah punya 1 Wind of Nature. Jadi harusnya Wind of Nature-nya masih bisa digunakan ketika 1v1 dengan seorang Benny Cutie. Tapi permasalahannya kali ini Benny Cutie belum ada sedikit lifesteal tambahan karena tidak ada Huskov seperti seorang cewek di sini. Dan immortality di tangan seorang Keyboy dengan 1 buah dominance ice juga. Ini harusnya bisa menahan sedikit regen HP dari pemain-pemain dari Echo Lim. Dan untuk Echo sendiri ya, siapapun yang terkena pick off dengan Duel of Dragon atau dengan Tyrant Rage itu bisa dipastikan akan tumbang kalau tidak ada backupnya. Kenapa? Karena damage yang diberikan oleh Benny Cutie itu nggak bisa ditahan lagi. Kita tahu Kari dengan true damage-nya. Serta bukan hanya Kari, ada Sanji juga dengan soft damage-nya tadi. Udah banyak banget item yang dijadiin. Dengan Cloak of Destiny dan Lightning Truncheon aja itu udah cukup buat ngeburst. Apalagi ini yang itemnya udah jadi Holy Crystal. Divine Clef bahkan udah jadi Winter Truncheon juga untuk defensive-nya tadi. Endless Battle juga untuk Kairi untuk memberikan efek true damage dan juga lifesteal untuk seorang Kairi kali ini. Tapi yang aku suka dari Kairi, maksudnya Hayabusanya Kairi, adalah dia selalu jadi eksekutor. Jadi bisa dibilang dia menunggu inisiasi yang dibuka sama Kaltizi atau bahkan pemain-pemain dari Echo lainnya. Dan dia masuk di saat pemain-pemain dari Echo tuh udah gak punya utility. Jadi dia masuk dengan 1 buah shadow kill meskipun damage-nya terbagi. Tapi kemungkinan dia bisa nge-scope pemain-pemain dari Echo yang udah bener-bener low banget. Ya, karena kalau kita ngomongin dari segi damage ya, masih ada seorang cewek juga yang biasanya selalu siap di bagian belakang. Tambah lagi ya dengan adanya seorang Sans yang menggunakan Eve, ini bakal memberikan efek slowing damage yang cukup besar. Dan lihat pergerakan dari seorang Keyboy dan juga cewek mencoba untuk mencari ke bagian belakang. Tapi masih ada Winter Truncheon dari seorang Sanji Cimomo. Oke, tapi kali ini cewek di posisi yang tidak baik-baik aja karena Benny Cutie memberikan backup dengan cepat. Keyboy kehilangan immortality-nya dan tentunya akan tumbang di tangan seorang Benny Cutie. Sementara dari Onyx tentunya akan dipukul mundur terlebih dahulu. Inisiasi yang gagal dari Onyx Esports membuat Echo kali ini mereka bisa untuk mendapatkan lot yang kedua. Sementara split push sepertinya akan dilakukan oleh seorang Kairi. Mengingat team fight-nya tadi memang sebenarnya udah bagus conceal play-nya. Tapi ternyata Winter Truncheon masih bisa dimanfaatkan oleh seorang Sanji. Iya, dan Sanji masih memiliki wings by wings juga, maksudnya untuk bisa melarikan diri. Dan kita harus merelakan untuk Lordnya kali ini bakal berada di tangan teman-teman dari Echo Philippines. Kesempatan yang besar juga untuk mereka bisa perlahan tapi pasti masuk lebih jauh ke arah base dari tim Onyx. Dan begitu juga kesempatan masih ada di tangan Onyx untuk bisa memberikan perlawanan. Tapi goldnya udah mulai disamaratakan lagi nih, Lim. Dan mungkin kalau untuk permainan Sanji tadi ya, yang paling berpengaruh itu adalah Winter Truncheon-nya sih. Itu yang ngebeli waktu sampai teman-temannya datang, bahkan nggak bisa untuk di-dash juga. Dan cewek yang udah kepalang tanggung tadi udah sampai depan, dia mau nggak mau dia tetap ada di sana berharap dengan Abyss Walker dan juga Spear of Misery-nya bisa dapetin kill. Dan kalau untuk high ground sebenarnya masih ada Sans. Yang penting jangan sampai out position dari teman-teman Onyx. Dan seharusnya kalau dari segi data damage mereka masih bisa di defense. Oke, dan ini perbedaan mungkin yang goldnya nggak terlalu berbeda jauh dengan Onyx kali ini. Tapi cewek, itu sebenarnya attack speed-nya udah cukup. Tapi permasalahannya yang paling bahaya dari Echo ini adalah inisiasinya. Yawi mencoba untuk masuk dengan 1 buah Tyrant Revenge yang masih ditahan tentunya. Dan bahkan cewek akan melakukan clear cepat terlebih dahulu di area bawah. Sementara pemain-pemain dari Echo
tidak mau mengambil risiko karena posisi dari Kairi kali ini yang tidak terlihat di map. Ini cukup bahaya, tapi Kairi harus berhati-hati, masih punya quad shadow. Dikejar. Tapi bakal dikejar oleh pemain-pemain dari Onyx. Tapi Kairi, hijau. Tapi apakah dia memiliki waktu untuk kabur terlebih dahulu? Satu buah shadow kill dibuka begitu saja. Kairi masih bisa bertahan dan bahkan di backup dengan begitu cepat. Satu buah Titan defense dan dari seorang Yawi. Tapi kalau Tizi mencoba untuk menahan Kiboy di area depan dengan satu buah Red Dragon. Tapi di area belakang Kairi datang lagi bersama dengan seorang Boom. Masih mau lebih. Yawi kali ini bakal coba untuk Kairi. dan Tizi tumbang bersama dengan Sanfon. Dan bahkan pemain hilang dari Eko Filipin. Mengisahkan Sanji sendirian. Baik dari seorang Kairi berjalan begitu dengan sempurna dan bahkan Onyx sekarang membalikan keadaan dengan sangat amat baik sekali. Dengan satu movement yang dibuka oleh seorang Kairi ini benar-benar berbahaya, tapi cewek tiba-tiba harus hilang di tangan dari seorang Sanji yang mengeluarkan Feather Attack-nya ditukar dengan dirinya. Pergerakan yang sangat berani nampaknya meskipun immortalnya pecah, tapi tetap kali ini Onyx wipe out, berhasil mereka amankan. Satu bidding wave yang bakal mereka bawa, tapi nampaknya masih ada beberapa pertahanan dari Eko menuju ke arah base langsung dan DCC Onyx Esports. Wow, saatnya Indonesia ternyata permainan yang begitu sabar dari Onyx Esports. Bait yang manis dari seorang Kairi ternyata di follow dengan begitu cepat dan bahkan menyamakan posisi sekarang 1-1. Wah, ini Kairi sih bikin kita jantungan ya, gila. Itu movement yang benar-benar bagus banget loh, cara dia ngegocek dari seorang Kazushi-nya dan dia balik. Tapi yang lebih keren lagi backupan dari teman-teman Onyx yang udah ready. Itu benar-benar pas banget dari segi momentum dan juga timingnya, Lin. Ini definisi memang Kairi as dari early game. Ini jelas banget karena Hayabusanya juga kan memang beberapa kali di ban. Yes. Memang mendapat perhatian besar juga ketika Kairi mendapatkan power hero-nya. Ini yang membuat dari draft itu penting. Kenapa? Karena ketika player yang mendapatkan hero power sekaligus hero nyamannya seperti Hayabusanya Kairi, itu akan menggila banget. Kita melihat permainan dari Onyx yang awalnya nggak terlalu bagus banget. Walaupun di Turtle mereka dapetin semua, dan itu dampak dari retribution Kairi yang on point dengan timing Kairi yang sangat-sangat berani. Dan ketika masuk ke late game, dia masih sempat mainin quad shadow-nya. Tadi dia cukup pede, dia punya purple buff. Dia tahu dia nggak bisa ditangkap dengan mudah dan semua teman-teman Onyx juga kompak. Dia datang untuk nge-backup dan akhirnya war yang tidak di-expect sama Eko terjadi di bagian purple buff. Gila sih. Itu padahal aku udah deg-degan Kairinya bisa ketangkep. Tapi untungnya quad shadow-nya udah sempat di pop up waktu walk di area orange buff bawah. Betul. Tapi ketika dia nyampe di purple buff masih ada juga quad shadow-nya. Ya. Itu kalau nggak punya quad shadow mungkin akan beda cerita untuk Kairi. Lebih tepatnya kalau nggak punya purple buff sih. Benar sih. Kalau nggak punya Itu purple juga. buff, dia bakal tumbang setelah dia shadow kill. Soalnya Iya. ketika dia shadow kill tadi, itu cuman ngebeli waktu biar quad shadow-nya itu ada lagi. Dan kita melihat backup dari teman-temannya juga kan udah mulai datang. Iya. Memang ini yang udah di set up semuanya. Ketika dia melihat Kairi dikejar, pasti ada call tolongin, kita bantuin, kita jepit. Dan mereka semua konsil dari jarak yang jauh banget datang di backup semua. Dan akhirnya ya Onyx yang dapetin game kedua tadi. Yes. Dan ya pastinya halo teman-teman yang lagi di tenis outdoor. Waduh, tentunya pada semangat ya, 1-1 skor untuk dari Onyx Esports. Jadi teman-teman yang lagi di luar ya, halo. Halo. Waduh, Rame banget Widih, ya. rame banget nih Sonic tentunya mendukung tim satu Indonesia. Dan yang pasti buat teman-teman tetap bersabar ya, karena ini best of 5 series tentunya. Betul. Jadi game kita masih panjang sampai malam nantinya. Masih panjang dan masih akan terus menarik pastinya untuk selalu mendukung saatnya Indonesia. Onyx yang masih akan bermain dan kita doakan yang terbaik lah ya untuk semuanya. Tapi kalau balik lagi nge-highlights ya game yang baru saja terjadi. Mungkin momentum dari Kairinya ini on point banget ketika dia bisa dapetin Benny QT-nya di bagian belakang. Kalau misalnya Benny QT-nya terlepas, mungkin akan ada beberapa pemain dari Onyx juga yang hilang. Dan sebenarnya udah ada satu upaya dari seorang Sanji untuk memberikan pertukaran, tapi malahan menjadi bahaya besar ketika wipe out berhasil diamankan oleh Onyx. Sebenarnya kalau mau membahas Kairi ya, kayaknya nggak habis-habis sih. Ya. Kalian mungkin di Turtle, kalian tau lah dengan retributionnya 3 kali Turtle untuk Onyx. Perfect Turtle ya karena Kairi juga salah satunya. Dan ada momen di bottom lane tadi 2 lawan 1, tapi dia dapetin Benny Kitty-nya juga. Iya. Itu ngebuat space di bagian top lane yang akhirnya dapetin inner turret. Dan itu ngebuka semua vision yang dibutuhkan oleh Onyx sendiri. Sementara di momen terakhir juga kita bisa melihat dengan permainan quad shadow yang begitu indah dari Kairi. Yes. Yang akhirnya bisa menjadi apa ya, tombak utama dari Onyx sendiri. Mungkin kalau misalkan kita nge-highlight ke arah cewek, ini yang akan menarik.
Karena dengan Moskov kita tahu Abyss Walker ini bukan tipe yang bisa di spam terus-terusan. Betul, kecuali ada target yang kena hitnya. Jadi cooldownnya lebih cepat. Dan ya kita akan melihat ke arah item build-nya terlebih dahulu, di mana Echo dengan Sanji nih, Sanji mid lane-nya. Parsia dengan Clock of Destiny, Lightning Transient, dan juga ada Divine Glaive serta adanya Holy Crystal. Damage yang dibutuhkan udah cukup. Bahkan kita lihat dari sepatunya, dari bootsnya ini jarang banget loh dari Parsia bisa sampai bikin sepatu defense. Yang rata-rata Parsia itu bakal ngambil ke arah cooldown ataupun ke arah penetrasi magicnya. Tapi ini karena memang udah susah banget. Udah susah banget dia ketemu sama, udah sakit banget. Bener, ketemu Kairi ataupun ketemu cewek, bahkan boots juga itu bisa masuk langsung ke arah dia. Itu yang diantisipasi. Namun permainan dari Sans yang gak kalah bagus sebenarnya. Dia tahu nih konsep dari gift-nya, poking damage yang dibutuhkan. Dengan adanya Ice Queen One ditambah dengan Glowing One, damage outputnya udah lumayan sakit. Memang gak terlalu sakit banget dengan kalau dibandingkan dengan full item. Tapi dengan adanya Brute Force dan juga Enchanted Talisman, ini membuat spam dari Void Blast-nya, Void Crystal-nya ini bisa dilakukan terus-menerus. Dan lari yang super cepat. Adanya Brute Force yang membantu lagi pastinya dari movement speed-nya. Cooldown juga yang sangat-sangat cepat karena ada Enchanted Talisman. Dan kalau kita pindah ke arah Gold Lane, di mana Benny Kitty akhirnya dengan karinya bisa dikalahkan ya. Yang kemarin dari grup stage bahkan ketika dapetin kari dia susah banget untuk dikalahkan, bahkan hampir gak pernah kalau nggak salah. Dengan item terakhir yaitu adalah Windtalker, karena memang kebetulan immortalnya juga udah pecah. Dia nggak bisa bikin Winter karena dia ada Wind of Nature, jadi itu akan stuck. Kalau mau dia bikin Winter, Wind of Nature-nya yang dijual, jadi itu akan agak ribet lah sebenarnya. Namun kalau kita lihat dari statistik ya, Kairi dengan rage guy-nya gold per menit 735 gold. Ini banyak banget untuk Assassin Hayabusa yang dimana teman-temannya lumayan kepres. Dan Sans tetap menjadi damage deal terbanyak sebagai the carry-nya karena poking damage yang tidak henti-henti selalu dilakukan oleh Sans. Sementara Yawi yang bakal menjadi sandbag karena memang semua skillnya Sans tadi itu ditahan semua sama Yawi. Yawi adalah target pertama yang kena skill dari Sans sendiri. Dan Forgotten One-nya untuk Sans juga dengan total 14 assist. Ya tapi memang terlihat ya Kairi yang Hayabusanya ini mungkin sekarang karena terlalu banyak stopper, terlalu banyak hero yang memiliki sisi. Seperti kita tahu di sini ada Chow ya kan. Nah, apalagi yang kita tahu Chow dari Echo ini perlu banget diwaspadai. Mereka ngebawa bahkan dengan adanya Kufra. Jadi karena mereka tahu dengan Chow ini gak akan cukup untuk menyulik satu pemain. Karena fokusnya mereka harus tumbangin carry, mereka harus tumbangin ceweknya. Karena posisi dari Sanford bakal fokus ke arah backline. Jadi depannya ini harus kuat banget. Dan makanya mereka bawa Kufra. Ketika Kairi masuk sebagai inisiator, itu akan bahaya untuk Kairinya karena Kairi bisa ke pick off. Kan posisi dari yang ada Terror Revenge dengan adanya 1 buah The Way of Dragon, dan dia masuknya itu sebagai eksekutor. Jadi dia ngelibas aja, dia jadi finisher aja sebenarnya. Dan sebenarnya memang konsep dari Echo sendiri adalah ketika dia dapetin karinya dia, mungkin kalau di game pertama dia punya syarat ketika 3 assassin udah di ban dia bisa pakai Xavier. Tapi kalau untuk kari, ketika kari dapat dia bisa ngamanin langsung pakai hero-hero defensif lainnya. Dan MVP by Infinix Not Series kita jatuh kepada Kairi. Ini yang dari awal game aku udah bilang ini Kairi carry as banget, kelihatan dari gamenya. Ini adalah dampak dari hero power ataupun hero nyaman dari salah satu player yang dilepas. Dan ini ya ketika dia dapetin hero yang memang dia lagi pengen banget main itu, dan dia percaya banget ketika dia pakai itu kalkulasinya matang, ya ini dampaknya nih. Dengan Hayabusa yang hanya 3 kali tumbang di kondisi yang tertekan loh bisa dibilang. Ini bukan menjadi hal yang mudah pastinya. GPM-nya tinggi banget. Dia masih bisa farming. Dan pemilihan itemnya sih yang paling aku suka adalah dia tahu di awal lawannya adalah Chow dan juga Kufra. Maka item penetrasi yang sangat-sangat dibutuhkan diawali dengan Hunter Strike dan juga dilanjutkan oleh Malefic Roar. Dan ya kita akan melihat dari heatmap-nya terlebih dahulu nih, dari awal sampai ke menit 5. Pattern jungle yang dimiliki sama Kairi, dia nggak bisa terlalu agresif untuk invasi ke jungle lawan. Tapi walaupun dari memang hero-nya nggak bisa agresif, dia masih agak sedikit memaksakan nih. Karena bisa kita lihat ada satu Rokusa yang coba untuk dicuri. Untuk rotasi dominasinya ke arah XP lane karena lebih tebel yang ada di XP-nya. Karena itu salah satu pattern dia juga. Jadi sekalian lewat mungkin aja poking damage ya yang dilakukan oleh Kairinya sendiri. Sementara kalau ke arah gold lane hanya ada 1 kali. Mungkin itu antara ngisi lane yang kosong ataupun dia bisa dibilang ngasih poking damage juga ke arah gold lane lawannya. Dan ya rata-rata memang ke arah river, dan dia menguasai semua pattern yang memang diinginkan dari awal. Ya, dan kita akan melihat tentunya highlight by Infinix Not Series yang dimana sebenarnya memang di awalnya ini Kairi memang harus agak sedikit mainnya sabar karena mereka tahu potensi pick off yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Echo ini cukup kuat.
Lihat, bahkan dari awal ketika damage-nya dibagi, Kairi tahu dia bawa emblem High End Rage, jadi dia harus manfaatin untuk 1v1 situation-nya. Tapi masalahnya, dengan ada dua inisiator dari Echo tentunya, pick off mudah banget dilakukan oleh pemain-pemain dari Echo, sehingga dari Kairi memang harus agak ya dapetin momen kayak gini nih, ngeculik satu, dan bahkan ketika Shadow Kill terbagi, lihat ini satu bait yang bagus banget karena langsung dijawab oleh pemain-pemain dari Onyx sendiri. Bukan satu body one manipulation dari Sun itu udah slow effect yang nyebelin banget. Bukan hanya bait, bayangin dia juga yang nge-kill, Kairi juga yang nge-kill kok. Nah ini yang bahaya banget nih. Jadi ini bakal menjadi catatan besar ya untuk Echo sendiri. Jangan bermain-main dengan Hayabusa. Kecuali memang mungkin seperti Kaja yang lepas. Itu bakal menjadi salah satu counter yang benar-benar alami banget. Bisa langsung di instan juga. Kalau misalkan membahas soal Kufra dan Chong, 2 stopper masih belum cukup untuk memberhentikan Kaja Hayabusa dari Kairi. Betul banget. Skor 1-1 tentunya sudah dipegang oleh tim dari Indonesia. Ini best of 5 series tentunya yang masih panjang perjalanannya. Apalagi ini posisi yang menentukan siapa yang akan bertemu dengan Blacklist nantinya di posisi 4 besar. Benar. Jadi ini penting banget tentunya, kita tidak mau tim Indonesia kita yang kemarin mungkin sudah tumbang 1 ke bawah. Ya. Tentunya kita pengen dong ada perwakilan Indonesia di atas dan juga di bawah. Biar nanti grand finalnya bareng. Betul. Dan yang pastinya buat teman-teman juga, kita akan dengar ngobrol-ngobrol dulu nih dengan para host yang sudah bersiap. Jadi langsung saja kita lemparkan kepada Clara Monster dan juga Mara. Silakan. Keep on breaking records for the M4 World Championship. We have a viewer of 4,268,018 views. 4 juta penonton untuk pemecah rekor hari ini. Dan bahkan belum grand final. Luar biasa. And so we're gonna give you this redeemable code. So go ahead, we're gonna show it to you on screen. 5 codes just for you. Make sure you type it all out, you memorize it so you get special treats from Moonton. And here with us are the players of Occupy Thrones. We have in here Leo, Maro, and Gado. Gado. Okay. Are you Gado? I got the food. Let us know who you're rooting for, who you think is gonna win. You go first, Leo. Onyx. Maro. Onyx. Gado. I stand for the Valley. You stand for wait the a Valley. second. Okay, the Valley. Between But Onyx and Echo. they said the Valley, but what about the one playing today? I'm going for it. Okay, you're going for Echo. Dua jawaban yang berbeda. Okay, Onyx 2 versus dan 1. Echo. Okay, are you guys sure you're teammates? You're not voting for the same team? Now, why do you think Onyx is gonna win? You first, Leo. Because of Kyrie. Because of Kyrie. Because of? They have Kyrie. Because of Kyrie. Oh, Okay, that's the key. Kyrie. Okay, kuncinya. Maro. They really understand each other. They really understand each other. And how about for you? Why do you think it's gonna be Echo? The synergy between them, it's like such a great synergy actually. They are doing such a great job in this tournament. Yeah, I think they're gonna be the champions of this M4. Oke, tapi Alright. Maro sama Gado-Gado punya jawaban yang berbeda ya. Kalau dari pandangan Gado-Gado, itu karena memang Echo punya sinergi yang bagus. Tapi Maro juga bilang kalau dari Onyx Esports mereka benar-benar solid dan super strong. But how about this match? They got 1-1. But how about next? What gonna they pick later? Because we already been shocked with the heroes coming up from them. There's Moscow. There's Melissa. What other heroes that can be popped up by the two of them? Yeah, You what are can you expect expecting? anything from both teams. They are using strange heroes and weird actually. Yeah. But they're doing well with using them. So you can expect anything. Anything, bisa semua hero dipakai sama mereka karena mereka benar-benar pakai hero-hero yang unik-unik banget untuk kedua tim ini. Now, if you were playing right now, pick 2 players in each team that you would find very troublesome. That's gonna give a lot of problem. Leo. Kyrie and CW and Echo, Benny Cutie and Benny Sanji. Cutie. And Sanji, that's right, Benny Cutie. Earlier, gave Melissa. What about for you? The same. The Kyrie and Keyboy. And for Echo, I would say Benny Cutie. Benny Cutie, the typhoon, the storm Benny Cutie. 2 players that's very troublesome if you were to play against them now. Sanji and Kyrie. Sanji and Kyrie. Oh, ini adalah player-player yang benar-benar dinotis banget oleh player dari Occupatrons. But maybe we can do some of the scores
can you guess how gonna be the score is? In the best of 5. Yeah, this is best of 5. This is 1-1. I think maybe it would be 3-2 for Echo. 3-2 for Echo. 3-2 for Onyx. Whoa, whoa. 3-1 off. 3-2, 3-2, 3-1. What we're gonna find out. We gotta break this tie and go to game number 3. Casters, masuk. Wow, sepertinya bakal menjadi game yang panjang hari